If, nggak kerasa ini hari terakhir kamu di sini ya. Iya, Uncle. Besok kamu udah balik kota. Wah, iya nih Uncle. Terima kasih banyak ya. 4 minggu ini sudah belajar. Ivana udah belajar banyak banget dari Uncle, dari teman-teman di farmhouse. Beneran. Oh ya Uncle, aku sapa adik-adik di rumah dulu ya. Oh, boleh. Hai adik-adik di rumah. Hari ini bersama dengan Ivana kita akan belajar tentang refill. Baik di farmhouse Uncle Chris maupun hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan melalui cerita perumpamaan di Alkitab. Bener banget. Gak berasa ini sudah hari terakhir Ivana di sini. Nah, Uncle Chris, kan hari ini hari terakhirnya Ivana ada di farmhouse ini. Ya. Ivana mau ngobrol-ngobrol aja deh sama Uncle. Hmm. Uncle kan udah lama punya pertanian ini. Ya. Apa nggak susah ngatur semua pertanian ini yang sangat luas ini? Well, if Uncle memulai semua ini dengan lahan yang kecil dan juga teman-teman dan partner yang masih kecil-kecil dan berganti-ganti gitu. Ada yang sudah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, dan ada yang masih bekerja sampai saat ini. Tapi nih if, ada yang pernah mencuri di pertanian ini. Tapi karena dia sungguh-sungguh minta maaf, ya udah Uncle maafin dan memberi kesempatan kedua. Jadi dia masih bekerja sih sampai saat ini tempat ini. Hah? Uncle maafin padahal kan dia udah mencuri di pertanian ini. Dan dia juga udah menyakiti hati Uncle yang sudah sangat baik. Well, if semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan Uncle selalu belajar dari Tuhan. Terutama tentang mengampuni. Nah, Uncle punya nih cerita buat Ivana dan juga adik-adik di rumah. Yang akan diceritakan tentang Tuhan Yesus. Ivana mau denger? Mau Uncle, mau. Oke, jadi begini ceritanya ini. Hai kids, apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Ini adalah cerita yang Tuhan Yesus ajarkan tentang mengampuni. Apakah kalian pernah meminta maaf kepada orang lain? Well, kita semua pasti pernah berbuat salah. Kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Tuhan Yesus ingin kita untuk meminta maaf ketika kita berbuat salah. Dan Ia ingin kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ingin memaafkan kita semua. Suatu hari Tuhan Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi. Dan tiba-tiba seorang perempuan yang dikenal sebagai orang yang berdosa datang kepadanya. Dia sudah banyak berbuat salah dan berdosa, tetapi ia mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Ia lalu datang kepada Tuhan Yesus dan membasuh kakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi melihat hal tersebut, mereka tidak suka, karena mereka tahu wanita itu sudah melakukan banyak hal yang salah dan berdosa. Tuhan Yesus tahu apa yang dibicarakan oleh orang Farisi tersebut, dan Tuhan Yesus mendatanginya lalu menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini tentang 2 orang yang memiliki hutang. Orang yang pertama memiliki hutang yang sedikit, tetapi orang yang kedua memiliki hutang yang jauh lebih banyak. Ketika waktunya untuk membayar, mereka berdua tidak bisa membayar hutang tersebut. Tetapi sang pemberi hutang itu menghapuskan hutang mereka berdua. Mereka tidak perlu membayar apa yang mereka pinjam. Setelah menceritakan perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi orang yang menghapus hutang tersebut?" Menurut kalian siapa? Benar sekali, orang yang memiliki lebih banyak hutang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, meskipun kita memiliki banyak kesalahan dan dosa, atau hanya sedikit pun, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan akan mengampuni kita. Tuhan Yesus mengasihi dan mau mengampuni kita, asalkan kita mengaku dan meminta ampun kepadanya. Sama seperti cerita hari ini. God forgive you and me too. Nah, Ivana dan kids di rumah, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus mengenai perumpamaan tentang mengampuni. Setiap daripada kita pasti pernah berbuat salah. Tetapi yang lebih penting daripada semua itu, apakah kita mau mengakui kesalahan kita dan berhenti melakukan hal buruk tersebut. Uncle masih menerima pekerja yang dulunya pernah mencuri karena dia dengan tulus minta maaf dan mau berubah. Dia membuktikan setiap saat kalau dia berubah. Jadi ada progres dalam kehidupannya. Sehingga Uncle bisa memberikan dia tanggung jawab yang lebih besar dan lebih besar sampai saat ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan.
Uncle juga. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengampuni dan menerima kita semuanya, termasuk Uncle. Bahkan Tuhan mau pakai Uncle untuk melayani dan menjadi berkat sampai sekarang ini. God forgives me dan juga forgives you. Tuhan Yesus mengampuni kita semuanya. Makanya kita juga harus belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Gitu. Siap, Uncle. Terima kasih juga ya Uncle karena selama 5 minggu ini Ivana boleh bermain dan belajar di pertanian Uncle ini. Ivana belajar banyak sekali. Di minggu pertama Ivana belajar tentang tanah dan perumpamaan penabur. Dari sana Ivana belajar tentang God will help me grow. Lalu di minggu kedua Ivana belajar tentang biji tumbuh-tumbuhan dan perumpamaan tentang biji sesawi, dan Ivana jadi yakin bahwa Tuhan menciptakan Ivana untuk sesuatu hal yang lebih besar. God made me for something big. Benar Di sekali. minggu ketiga Ivana belajar dari gembala Uncle tentang domba yang hilang, dan Ivana jadi benar-benar tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. That's God right. will never stop loving me. Benar sekali. Minggu lalu Ivana belajar tentang perumpamaan talenta, bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita dengan keunikan dan kelebihan masing-masing. God made me to do great things. Dan hari ini kita udah belajar bersama-sama tentang God forgives me. Kita udah belajar banyak banget selama 5 minggu ini. Tapi sebelum kamu pulang nih If, masih ingat gak kalau kita itu punya memory verse yang harus kita selesaikan bersama-sama di bulan November ini? Betul. Masih ingat gak memory verse kita apa untuk bulan November ini? Ingat dong. Apa coba memory verse kita? Kita mau aja di rumah ya? Ya. Kita mau sama-sama mengingat memory verse kita. Jadi memory verse kita bulan ini ada di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Benar sekali. Dan kita akan melakukan bersama-sama sekali lagi dalam bahasa Inggris ya. Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Oke, sebelum kita berpisah hari ini dan juga Ivana mau pulang, kita mau tutup servis kita dengan doa ya. Let's pray together. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami pelajari hari ini tentang mengampuni Tuhan. Selama 5 minggu Tuhan kami belajar bagaimana menumbuhkan iman kami Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan harus bisa bertumbuh di dalam tanah yang baik Tuhan dalam hati kami. Persiapkan hati kami semuanya anak-anak-Mu setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh memiliki relationship dengan Engkau Tuhan setiap harinya Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan bahwa kami semuanya berharga di mata-Mu, dan setiap daripada kami memiliki talenta yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertanggung jawab dan juga mengembangkan apa yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu di rumah, dan juga berilah mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua season baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di bulan November ini. Tapi sebelum itu untuk parents di rumah, parents juga bisa mengakses activity mingguan di link di berikut ini, yang berikut ini, dan juga bisa melakukan discussion dengan anak-anak di rumah masing-masing. So, see you guys next week dengan tema yang baru tentunya. Wow. Next week kita akan ada... Oh, kita udah masuk Desember nih, If. Dan kita bakal rayain Christmas bersama-sama. Christmas akan kita rayakan bersama-sama di tanggal 13 Desember melalui Zoom service. Nanti teman-teman bisa melihat update lebih lanjut di Instagram IFGF Kids Surabaya. So, happy Sunday. God bless you and bye-bye.